Cerita berlanjut dengan Pa yang mencium Nai dan Nai membalas ciumannya, tapi aksi mereka berhenti ketika mendengar suara tangisan Nick. Keesokan paginya, Tuan Singkorn memperingatkan Lita agar berhati-hati dalam bersikap, jangan menabuh genderang perang dengan Pa. Sang ayah menyuruhnya merebut Nai dari Pa secara halus dan jangan sampai membuatnya kesal, sebab ia menginginkan Pa menjadi istrinya kelak, dan Nai juga tidak akan menyukai wanita yang dicap sebagai perebut suami orang. Di tempat lain, Pa mempertanyakan alasan Nai membelikan ponsel baru untuknya. Nai memasang wajah polos pura-pura tak tahu, menjawab bahwa ponsel itu bagus dan cocok untuk Pa. Pa kembali bertanya mungkinkah Nai tahu tentang insiden pelemparan ponsel yang dilakukan oleh Ned. Lagi-lagi Nai memasang wajah polos dan menjawab tidak tahu apapun. Jika Pa ingin bercerita, maka ia akan mendengarkannya. Namun Pa mengurungkan niatnya untuk bercerita. Setelah tahu sifat asli ibu dan adiknya, Nai merasa kasihan dan khawatir dengan Pa. Ia kemudian menawarkan mengantar dan menjemput Pa bekerja, tapi Pa menolaknya karena ia bisa melakukannya sendiri. Nai juga membahas mengenai Pa yang menciumnya saat mabuk. Pa beralasan ciuman tersebut tidak disengaja. Nai menyuruh Pa berhati-hati saat mabuk, apalagi jika mabuk bersama pria lain. Pa merasa malu hingga ia tak menyadari terlalu banyak menuangkan lada ke dalam buburnya. Spontan, Pa terkejut dan menumpahkan bubur itu ke tangannya. Nai sigap membantu membersihkan bubur yang tumpah di tangan Pa. Kemudian datanglah Tom dan Trai yang melihat kemesraan mereka. Tom menjemput Pa untuk berangkat ke kantor bersamanya. Sebelum Pa pergi, Nai memberikan salep. Dari sorot mata, Tom terlihat bahwa ia merasa cemburu melihat kemesraan dan perhatian Nai untuk Pa. Singkat cerita, Nyonya Nuan merencanakan sesuatu untuk memberi Pa pelajaran atas aksinya yang gagal menjebak dirinya. Malam harinya, ia mengutus seseorang untuk membakar rumah ayah Pa, tujuannya yaitu agar ayahnya terluka. Namun Choi melihat kebakaran itu. Ia berteriak memanggil ayah Pa yang saat itu terlelap tidur. Mereka berdua pun berusaha memadamkan api kebakaran yang semakin membesar. Esok paginya, Nyonya Nuan kesal karena rencananya gagal. Ayah Pa diketahui selamat dan kerusakan akibat kebakaran itu pun tergolong kecil. Akan tetapi, ia menahan emosinya untuk tetap tersenyum. Semua itu demi acara persembahan biksu yang akan dibuat konten olehnya. Tentu saja kebaikannya dalam bersedekah hanya settingan saja. Pa kembali setelah berolahraga pagi. Ibu mertuanya berkata telah berdoa untuknya agar kebakaran rumahnya padam. Pa bingung dengan perkataan ibu mertuanya yang menurutnya aneh. Sampai akhirnya ia paham dengan perkataan itu setelah Choi memberitahunya bahwa telah terjadi kebakaran di rumah ayahnya. Ia kemudian menilai ibu mertuanya lah dalang dibalik kebakaran tersebut, dan ia sengaja membocorkan aksi jahatnya untuk membuatnya marah. Namun, Pa tidak terpancing, ia justru membuat Nai yang tak tahu apapun mengeluarkan biaya renovasi rumah ayahnya atas kerusakan yang diakibatkan oleh ibunya. Nai menurut saja, ia tahu apapun yang Pa lakukan pasti berhubungan dengan ibunya. Maka ia bertanya tentang rencana yang ada di otak Pa, namun Pa tidak menjelaskan rencananya. Nai berusaha mendekatkan keluarga Pa dengan keluarganya. Ia pun menyarankan agar ayah mertuanya tinggal sementara bersama dengan mereka di rumah ibunya sampai rumahnya selesai direnovasi. Pa berpendapat bahwa itu bukanlah ide bagus. Ayahnya tidak akan menyetujuinya. Nai kemudian memberi kesepakatan jika bisa meyakinkan ayah mertuanya untuk tinggal bersama, maka Pa harus mau mengenal keluarganya lebih dalam lagi. Mereka pun sepakat. Tantangan Nai dimulai. Ia berusaha membujuk ayah mertuanya dengan perkataan manisnya, hingga akhirnya ayah mertuanya memberikan tantangan berenang ke tepi sungai. Ayah mertuanya dan Pa sangat yakin Nai tidak akan melakukan tantangan itu. Namun Nai nekat terjun ke dalam sungai. Mereka lupa bahwa Nai pernah bekerja di laut dan berenang hebat. Saat sampai di tengah sungai, mereka cemas melihat Nai seperti akan tenggelam. Ternyata kaki Nai tersangkut jala. Pa melompat untuk menyelamatkannya, tapi Nai baik-baik saja. Justru ayah mertuanya yang tidak bisa berenang terjatuh ke dalam sungai membuat semua orang panik. Pada akhirnya mau tidak mau ayah mertuanya harus tinggal bersama mereka di rumah Nyonya Nuan. Singkat cerita, semua pembantu tampak sibuk mempersiapkan sebuah pesta penyambutan tamu penting. Nyonya Nuan dan Ned pun berdandan rapi. Mereka berdua bersiap menyambut tamu di depan pintu. Tamu penting yang ditunggu pun datang.
Suara musik mengalihkan perhatian semua orang. Musik tersebut berasal dari iring-iringan yang mengantar ayah Pa menuju rumah Nyonya Nuan. Betapa hebohnya ayah Pa dan tetangga kampungnya. Mereka menerobos masuk ke dalam pesta dan menikmati hidangan yang ada di atas meja. Pesta yang dipersiapkan dengan sempurna oleh Nyonya Nuan hancur seketika. Nai meninggalkan pesta dengan marah. Pa menyusulnya dan mengungkapkan dalang di balik kebakaran rumah ayahnya. Nai menilai Pa terjebak di masa lalu sehingga hidupnya hanya berfokus untuk balas dendam pada ibunya. Pa menjelaskan tidak bisa begitu saja melupakan masa lalu karena ia telah kehilangan sosok kakak yang sudah seperti ibu dan teman baginya. Nai tidak akan pernah mengerti perasaan kehilangan yang dirasakannya. Nai menjelaskan bahwa ia mengerti perasaan Pa karena ia juga kehilangan sosok pendamping hidupnya, ibu dari anaknya. Ia kemudian meminta Pa untuk melepaskan masa lalu yang membuatnya tak bahagia dan berfokus pada masa kini demi kebahagiaan mereka bersama Nick. Namun Pa menolaknya. Ia mengingatkan Nai untuk menepati janji atas kesepakatan mereka pada saat menikah dulu. Nai memperingatkan Pa agar berhati-hati terhadap ibunya, sebab ibunya pandai dalam menemukan kelemahan musuhnya dan memanfaatkan kelemahan itu untuk menghancurkannya. Menghentikan Pa tak berhasil. Nai mendatangi ibunya. Ia mempertanyakan tuduhan Pa bahwa ibunya adalah dalang pembakaran rumah ayah mertuanya. Seketika ibunya berubah menjadi ratu drama. Ibunya berakting layaknya korban fitnah Pa karena Pa tidak memiliki bukti apapun atas tuduhannya. Nai berkata hancurnya pesta ibunya merupakan balas dendam Pa atas kebakaran tersebut. Ia pun memohon pada ibunya untuk hidup harmonis dan damai. Malam harinya, Pa bermimpi tentang tabrakan itu. Dalam mimpi itu, ibu mertua dan ayahnya mengetahui rahasianya. Ia pun terbangun dalam keadaan menangis. Merasa bersalah kepada ayahnya, ia langsung memeluk ayahnya. Sedangkan Nyonya Nuan mabuk berat setelah mendengar omongan buruk tamu penting di belakangnya mengenai dirinya yang gagal menjamunya. Lebih lanjut, tamu tersebut berkata bahwa Nyonya Nuan telah meracuni suaminya sendiri demi karirnya. Keesokan paginya, ayah Pa terbangun dan menemukan Pa tidur dengan memeluknya erat. Ia merasa bahwa pikiran Pa sedang terganggu oleh sesuatu. Saat Pa akan berkata jujur kepada ayahnya, tiba-tiba alarm ponsel ayahnya berbunyi. Alarm itu sebagai pengingat untuk minum obat. Bukannya rahasia Pa yang terbongkar, justru rahasia ayahnya yang selama ini menyembunyikan sakit jantungnya terbongkar. Namun Pa akhirnya berbohong bahwa yang mengganggu pikirannya adalah ia telah jatuh cinta pada Nai. Ia berjanji pada sang ayah bahwa akan melupakan Nai. Saat mengatakan itu, Nai berada di balik pintu kamarnya mendengar perkataan Pa.